warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Dewan pertimbangan dan istikharah begitu. Kalau beliaunya ini tidak disolawati banyak, itu rebutan karena beliau miliknya seantero Indonesia, bahkan luar negeri juga membutuhkan sentuhan tangan dan tausiah beliau terkait kemajuan madrasah. Juara nasional itu ada 9 yang dapat medali emas. Provinsi ada 29 dapat emas. Yang kabupaten dapat berapa? 93 selama 1 tahun memperoleh medali emas. Siapa dulu dong kepala? Bukan, Anda saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mabadu. Yang terhormat Direktur SKK Madrasah, beliau yang sama-sama kita muliakan, Profesor Dr. Yai Haji Muhammad Ison Yuski MAG. Alhamdulillah beliau bisa hadir dan berada di tengah-tengah kita. Beserta segenap jajaran hadir di sini, ada Pak Kasubag, ada Bapak Kasih Pendidikan Madrasah di Kantor Lembaga Agama Kabupaten Malang. Alhamdulillah MTSN 3 hari ini menjadi seperti yang kita banggakan. Makasih Yai. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kabak Umum Provinsi Jawa Timur, sekarang lagi PLT Kabid Penma, Dr. Haji Santoso yang tadi sudah curhat banyak mewakili seluruh Jawa Timur. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang, Pak Haji Sahid, yang tadi sudah menyampaikan tentang beberapa prestasi-prestasi madrasah-madrasah di wilayah Kabupaten Malang. Jadi Malang ini memang sering menjadi destinasi dan referensi madrasah se-Indonesia. Kalau ingin maju, kalau ingin berprestasi, kalau ingin mandiri, itu studi bandingnya itu ya ke Malang. Baik kota maupun kabupaten. Ini salip-salipan nanti. Mudah-mudahan nanti bisa nyalip kota Malang maksudnya. Yang dulu Pak Kusnan di situ. Insya Allah dalam Fastabul Khairat dihalalkan untuk salib menyalip, termasuk daerah lain. Yang saya hormati Bapak Kiai Farhan, sesepuh dan juga pendiri dari Madrasah MTSN 3 Malang. Alhamdulillah beliau masih sehat, semoga selalu diberi kesehatan dan selalu membina serta memberikan motivasi untuk MTSN 3 Malang. Yang saya hormati Ibu Warsi, Kepala Madrasah Sanawiyah 3 MTS 3 Malang dan sekaligus Ketua Asosiasi Program SKS untuk Sanawiyah se-Indonesia. Dan yang saya hormati bapak-bapak yang di depan ini, kayaknya yang pejabat itu yang pakaian kayak saya begini semua. Mulai kasih kurikulum siswaan, konsultan World Bank, Pak Husan ini konsultan World Bank, yang rumahnya Malang kebetulan Malang ya, sama-sama dengan saya. Pak Kepala Madrasah MTS 6 Goralegi, Pak Jen, terus Pak kasih Penma, terus Kasubag Kabupaten Malang, terus komite, terus Kepala MTS Bangkalan, sekretarisnya ya.
di antara sesama orang Madura mirip-mirip. Bapak dan Ibu sekalian, para operator se-Indonesia, para kepala madrasah se-Indonesia, khususnya madrasah Tsanawiyah program SKS yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh kegiatan kita, peluangan waktu, pikiran dan tenaga yang kita sembahkan, kita hadirkan untuk madrasah ini dinilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini yang menjadi sebab kita nanti mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, semoga salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena kita sebagai umatnya yang selalu mencintai beliau, mengikuti, meneladani, semoga kita nanti bersama beliau mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah oleh bersama baginda Nabi besar Muhammad SAW. Operator inilah tombaknya, benar. Operator itu jantung dari madrasah atau jantung dari Kementerian Agama, karena mereka lah yang berada di garda terdepan. Garda terdepan untuk menyiapkan seluruh data yang ada di madrasah, khususnya yang ada di madrasah. Oleh karena itu nanti tentu akan dijelaskan nanti ya sama kawan-kawan dari MIS tentang urgensi RDM, rapor digital madrasah. Nah, sebenarnya tujuan dari rapor digital madrasah ini untuk memperbaiki data yang sebaik-baiknya. Jadi data madrasah, raportnya madrasah. Nanti Pak Kepala Kantor dan Pak Kabit ini bisa melihat raport madrasah per satker yang ada di wilayahnya di Jawa Timur maupun di Kabupaten Malang. Saya bisa melihat seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua. Yang pertama adalah keindonesiaan. Jadi madrasah ini secara undang-undang, secara peraturan pemerintah ini adalah legal, sudah benar-benar diakui oleh negara. Jadi kalau mengatakan madrasah kurang Indonesia, madrasah kurang Bhinneka, madrasah kurang Pancasila, itu bohong. Karena madrasah di Undang-Undang Sisdiknas itu sudah berdampingan, sama haknya madrasah dengan sekolah, madrasah dengan lembaga pendidikan lainnya. Tidak boleh dibedakan karena dasar undang-undangnya jelas, dasar peraturan pemerintahnya jelas, dan sivitas akademikanya juga jelas, yaitu orang Indonesia asli, pakai sok asli, keindonesiaan. Jadi kalau ada yang coba-coba yang kemudian mau menghilangkan madrasah dari sistem hukum Indonesia atau menghilangkan madrasah dari nomenklatur pendidikan yang ada di Indonesia, itu orang yang tidak paham sejarah. Karena madrasah walaupun berbahasa Arab ya, itu sudah mengindonesia, dan orang Indonesia tidak perlu alergi dengan bahasa Arab. Semua banyak bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia, bahkan itu menjadi nama nomenklatur lembaga-lembaga negara. Majelis Permusyawaratan Rakyat bahasa Arab, DPR Dewan Perwakilan Rakyat bahasa Arab, Mahkamah Agung bahasa Arab, apa banyak yang sudah terserap. Madrasah kok alergi? Jadi madrasah ini sudah mengindonesia dan berhak menjadi satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Itu keindonesiaan. Ini pilar pertama. Jadi kalau ada madrasah dikatakan tidak Pancasila, tidak Indonesia, tidak Bhinneka Tunggal Ika, tidak NKRI, itu madrasah gak jelas ya. Jadi madrasahnya bukan madrasah, itu separatis. Jadi madrasah sudah jelas ke Indonesia aja. Satu. Yang kedua, pilar kedua adalah keislaman. Jadi madrasah se-Indonesia itu dasarnya
adalah sekolah, yaitu sekolah umum yang berciri khas Islam. Maka pilar keislaman itu yang ada dalam undang-undang, yaitu ada 5 mata pelajaran yang menjadi ciri khas madrasah: fikih ibadah, akidah akhlak, Al-Quran hadis, SKI, dan bahasa Arab. Ini harus ada, mutlak, wajib ada sebagai ciri khas madrasah. Nah, keislaman sebagai pilar madrasah kita, tentu keislaman madrasah seluruh Indonesia harus benar-benar mengajarkan 5 mata pelajaran yang menjadi ciri khas ini. Di samping keislaman adalah tradisi-tradisi amaliyah-amaliyah keislaman. Maka saya senang kalau madrasah ada ma'hadnya, ada asramanya, karena disitulah tempat untuk mendidik akhlak anak-anak, tempat mentradisikan amaliyah-amaliyah keislaman. Ya, pagi sholat duha, kemudian ngaji Al-Quran, seluruh kegiatan-kegiatan amaliyah keislaman harus dimiliki oleh seluruh siswa-siswi madrasah. Sholat jamaah dan seterusnya. Keislaman, akhlak keislaman, ilmu keislaman, budaya keislaman itu harus benar-benar menjadi dasar dari madrasah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang tak kalah pentingnya, pilar madrasah yang ketiga adalah kearifan lokal. Jadi keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Kenapa kearifan lokal? Karena madrasah sangat menghargai kearifan lokal yang ada di Indonesia. Contohnya, sekarang kita pakai bacaan Jawa Timur ini. Nggak tahu pakai mana ini? Jawa Timur ya, kayak ini berantonnya nih. Saya lihat Pak Kepala Kantor sudah kayak Kartolo ini. Jadi ini kearifan lokal, kearifan budaya. Jadi jangan sampai begini, orang Malang hilang kemalangannya. Ya, hilang. Artinya budaya, ya budaya itu apa makanannya. Misalkan orang Jawa Timur nggak mau makan rawon, nggak mau makan soto. Nah ini Jawa Timurnya mana ini? Orang Aceh, ada Aceh, nggak mau makan peliku, misalkan. Jadi budaya, kearifan lokal, apa itu pakaian, apa seni budaya, apa istilahnya makanan kuliner, itu madrasah harus mempertahankan kearifan lokal masing-masing. Yang Aceh tidak boleh hilang keacehannya, yang Batak tidak boleh kehilangan kebatakannya, yang Palembang juga begitu, yang Sumatera Selatan, yang Riau ya, dengan budaya Melayunya, yang DKI dengan budaya Betawinya. Jadi jangan sampai kearifan lokal, kekayaan sosial budaya kita dikalahkan oleh kebudayaan luar. Karena sekarang sudah mulai anak kita, misalkan, jangan anak kita, anaknya orang Sunda itu kan suka lalapan. Makan lalapan itu yang seger-seger itu, apa daun-daun gitu. Makanya kalau punya istri orang Sunda enak, apa aja di kebun gitu. Jadi orang Sunda, anaknya orang Sunda sekarang itu banyak yang sudah tidak mau lalapan lokal itu. Malah apa? Kulinernya maunya McD, pizza, ya. Terus apa lagi? Ramen. Ini gimana nih? Jepang nggak Jepang, Indonesia juga Indonesia, gimana? Itu kuliner aja kita sudah dijajah. Ya. Orang Madura tidak pernah mau makan kokot gitu ya. Nah itu salah juga itu. Jadi maksud saya, kita sebagai orang Indonesia tidak boleh tercerabut akar budaya kita. Orang Jawa nggak bisa dari Jawa, orang Jawa nggak ngerti kromo inggil. Wah itu banyak itu sekarang. Apalagi makanan saya ini Surabaya, anak-anak saya itu nggak mau makan rawon. Jadi pusing maunya McD. Ini gimana? Saya coba niru orang Sunda makan apa lalapan itu.
Katanya, ayo kayak kambing nih. Jadi ini gimana ini? Maksud saya harus dirubah. Jangan kemudian anak kita itu ke Koreaan karena suka nonton drakor, nonton ini gimana nanti nggak ngerti, pakai kebaya nggak paham itu gimana. Dan itulah kearifan lokal. Jadi sepanjang kearifan lokal tidak bertentangan dengan keindonesiaan dan keislaman, harus dilestarikan, harus dibudayakan. Dan kita harus selektif dengan budaya-budaya luar. Harus selektif, jangan semua diterima. Orang Indonesia itu kan orang yang katanya Pak Prof. Imam Suprayogo itu dosen saya itu latah. Sekarang musim drakor, dulu musim Gangnam Style. Jadi dulu musim apa itu lagi tarian nama breakdance, ikut breakdance, itu latah. Suka latah, kemudian nggak inget nanti identitas keindonesiaan, identitas ke Jawa Timuran, identitas ke Jawa Tengahan, identitas kebetawian itu hilang. Ya, madrasah jendela peradaban Indonesia. Ya, mari kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Waffaqanallah lima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memandang diri saya adalah Rabu MTSN 3. Ada beberapa Rabu selain saya yang juga dipanggil oleh Allah SWT. Rupanya saya diwet-wet supaya tahu saya melihat kebesaran ini. Ya subhanallah. Iya kan aku dari atas sekarang. Tapi saudara tarik juga roboh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah juga jawabannya kehamdulillahi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa takbirana ya Allah wa